Bab 2. Aku, aku nggak lari, aku tergagap. Lalu mengutuk dalam hati karena aku tidak pernah tergagap sebelumnya. Dia sudah membuatku terguncang dan itu membuatku marah. Ketakutan yang kurasakan memudar dan diambil alih oleh kegeraman. Kemudian aku menyerang dengan nada tegas. Itu bukan urusanmu, tapi aku sedang istirahat. Aha, dengan mata hijaunya yang bersinar, dia mengeluarkan tangan untuk menepuk bola merah putih kecil di atas topi rajutku. Aku menepuk tangannya yang hanya membuatnya nyengir semakin lebar dan membuatku merasa tidak berdaya. Aku terlalu akrab dengan perasaan ini. Pakaianmu lengkap banget untuk istirahat, katanya. Aku melangkah mundur untuk keluar dari jangkauannya. Aku bilang, kalau kamu belum menyadarinya, ini musim dingin, salju, hujan salju, es, suhu yang beku. Lupakan saja. Aku gak punya waktu untuk memberimu pelajaran sains. Aku harus kembali bekerja. Aku mulai berjalan dengan susah payah melewatinya. Kamu harus kembali ke Walford. Kata-katanya membuatku terhenti tak bergerak di tengah-tengah langkahku, dan aku berbalik. Aku nggak aman di sana. Dan kamu pikir kamu aman di sini, sendirian? Dia menggelengkan kepalanya. Apa yang kamu pikirkan waktu kamu meninggalkan Walford? Bahwa keselamatanku tergantung pada pelarianku. Apa kamu nggak sadar kita dikunjungi Harvester? Aku berpatroli malam itu. Aku nggak melihatnya, tapi aku melihat hasil perbuatannya. Aku baru menyadari sampai sekarang Daniel tidak termasuk salah satu Dark Guardian yang ada di tanah terbuka itu pada malam Justin meninggal. Kudengar dia memberitahumu kalau kamu adalah korban berikutnya. Kami bisa melindungimu di Walford. Aku menggeleng tegas. Enggak bisa. Keamanan di sana cuma ilusi. Harvester akan mencariku di sana. Dia tidak akan mencariku di sini. Daniel ragu sesaat dan aku merasakan secercah harapan kalau dia mungkin mau mengalah. Tapi kemudian dia menghancurkan harapanku dengan jawabannya. Maaf Hayden, tapi para tetua mengutusku untuk membawamu pulang. Itu kewajibanku. Tidak bersedia untuk menyerah dengan mudah, serta berusaha untuk mengulur waktu, aku melipat lenganku di depan dada dan menegakkan daguku. Aku tahu segalanya tentang kewajiban dan tanggung jawab. Waktu aku menerima pekerjaan ini, aku bilang aku akan bekerja di sini selama libur musim dingin. Ini adalah hari pekan terakhir. Kamu lihat sendiri kan, di dalam ramai banget. Besok bakal lebih parah lagi. Aku gak bisa pergi begitu saja. Gak adil untuk bosku, gak adil untuk karyawan lainnya juga. Dalam hatiku, aku tahu mereka mungkin bisa mengatasinya tanpaku. Tapi ini adalah alasan untuk mengulur waktu sampai aku berhasil memikirkan langkahku selanjutnya. Aku belum siap kembali ke Walford, dan pastinya aku tidak punya keinginan untuk dikawal kembali ke sana seakan aku sudah melakukan suatu kesalahan. Daniel mengangkat bahu tak acuh. Katanya, ya udah, kenapa kita nggak membicarakan ini setelah pekerjaanmu selesai? Yang menjengkelkan, kata-katanya terdengar sangat masuk akal. Aku ingin dia pergi dan meninggalkanku. Tapi aku menjawab, oke, kamu mau bertemu di mana? Aku akan menunggumu di dalam. Kafe baru akan tutup jam 9, itu masih lama banget. Di dalam hangat dan nyaman kok, katanya. Aku bakal baik-baik saja selama beberapa jam. Terserahlah, jawabku. Aku berbalik dan mengentak masuk ke dalam kafe. Jengkel karena salju membuatku tidak benar-benar bisa mengentak-entakan kakiku untuk menekankan maksudku. Kenapa emosinya tidak sampai padaku? Apa karena dia tidak punya emosi? Apa dia seorang psikopat? Sosiopat? Tak punya perasaan? Aku belum pernah bertemu shifter yang emosinya tidak menghantamku. Ketidakmampuanku untuk merasakan emosinya seharusnya menenangkan, tapi itu malah menakutkan. Ini tidak alami, apa yang salah dengannya? Semua ini sangat aneh, tapi aku tidak benar-benar punya waktu untuk merenungkan kemungkinan dan kemana masalah ini menuju. Aku harus kembali bekerja. Saat aku kembali ke counter, Lisa menatapku heran. Lama banget, kamu ngapain? Nyasar. Aku hampir menjawab kepergok, tapi aku hanya bilang istirahat sebentar. Cowok keren itu pergi waktu kamu pergi? Tanya Lisa. Apa ada yang gak kamu ceritakan padaku? Ternyata aku memang mengenalnya, jawabku. Gimana kamu bisa melupakan cowok seseksi itu? Siapa namanya? Daniel. Dit, aku perlu Dit. Tampangku bengong. Lisa memutar bola matanya. Detail, aku perlu detail. Aku berani bersumpah kadang-kadang kupikir kamu dibesarkan di gua. Batinku menjawab, hampir. Kataku, aku akan menjelaskan semuanya nanti. Aku mulai menerima pesanan, tapi aku merasakan tatapan Daniel tertuju padaku sepanjang hari. Bagaimana dia bisa duduk tidak bergerak dengan begitu sabar? Dan masih ada sesuatu yang terpendam tentang dirinya, seakan dia sepenuhnya waspada. Sadar akan segala sesuatu yang terjadi sekitarnya dan bisa menyerang dalam satu detak jantung. Para shifter memiliki sifat binatang dalam diri mereka.
Ketika kamu bisa bertransformasi menjadi seekor serigala, sifat sang serigala tidak pernah jauh darimu. Kamu memiliki seluruhnya di dalam dirimu. Sang alfa yang berkuasa, yang patuh, itu aturan alami bagi kami. Kami hidup berpasangan. Kami bergerak dalam kelompok. Tapi saat duduk di sana, Daniel memberi kesan sebagai seorang penyendiri. Hal itu membuatku ingin mendekatinya karena aku selalu merasa seperti seorang penyendiri di antara kaumku. Yang ku ketahui tentang Daniel sangat sedikit dan aku tidak bisa menyangkal kalau aku terpesona olehnya. Saat dia pergi mengikutimu, dia meninggalkan coklat panasnya di konter dan tumpah, kata Lisa sambil mengangkat sebuah cangkir. Aku membuatkan yang baru untuknya. Apa kamu mau membawakannya? Aku tahu dia bermaksud baik, tapi berapa banyak cara yang bisa kupakai untuk mengatakan kalau aku tidak tertarik pada Daniel. Enggak, kalau dia mau dia bisa kesini untuk mengambilnya sendiri. Kamu benar-benar gak menyukainya ya? Memangnya apa yang sudah dilakukannya? Dia datang ke sini. Oke, itu gak masuk akal. Dia seksi dan dia baik. Kedatangan ke sini adalah hal yang luar biasa. Bawa aja sana coklatnya untuk dia, hardikku. Sesuatu yang belum pernah kulakukan di sini. Mata Lisa membelalak, tapi kemudian dia mengangkat bahu dan pergi ke arah Daniel. Daniel tersenyum padanya. Sebenarnya, ketertarikan Lisa pada Daniel bisa berarti hal baik. Mungkin Lisa bisa mengalihkannya, tapi saat tatapan Daniel kembali kepadaku, aku sadar dia tidak bisa dengan mudah dialihkan. Aku mulai melayani pelanggan dan tidak terasa malam sudah tiba. Spike keluar dari kantornya dan mulai mematikan lampu, memberi tanda bagi para pelanggan bahwa kafe mau tutup. Setelah semua pelanggan pergi, kecuali Daniel, Spike menghampirinya. Sorry, kami mau tutup, katanya. Aku menunggu Hayden, jawab Daniel. Aku merasa pipiku menghangat oleh rasa malu, jadi aku mengalihkan perhatianku untuk mengelap konter. Daniel berjalan mendekat ke arahku. Katakan padaku apa yang bisa kulakukan untuk membawamu keluar dari sini lebih cepat, katanya. Aku tidak punya keinginan untuk pergi dengannya, tapi aku melempar kain lap padanya. Kalau begitu lap semua meja dan letakkan kursi-kursi di atasnya. Dengan bantuan Daniel, kami membuat rekor beres-beres sebelum tutup. Saat kami semua keluar dari kafe, Lisa berkata, jangan lupa ini Kamis kelap-kelip, sampai ketemu nanti di Out of Bounds. Sambil mengedip dan nyengir sebelum dia pergi. Kamis kelap-kelip, tanya Daniel dengan sebelah alis gelapnya terangkat. Ya, Lisa memberi nama untuk setiap hari dalam seminggu. Jadi, sudah berapa lama kamu di sini? Tanyaku. Aku tiba pagi ini. Ceritakan padaku tentang Out of Bounds, kata Daniel. Gak banyak yang bisa diceritakan. Itu sebuah klub. Out of Bounds adalah istilah ski bagi tempat yang dilarang untuk main ski. Well, itu seperti tempat untuk para pemberontak. Dan kamu adalah seorang pemberontak? Ada kalanya, iya, kataku, sedikit tersinggung karena dia mempertanyakan hal itu padaku. Aku kabur kan dari Walford. Oke, aku melihat restoran burger yang dinamai restoran burger di ujung jalan. Makan daging bagus juga untukku saat ini. Aku vegetarian, jawabku. Dia menoleh dan tatapan hijaunya tertuju padaku. Seakan dia pikir aku sedang bercanda atau menduga aku sedang berbohong. Tapi aku pernah makan di sana sebelumnya, kataku. Mereka punya sandwich keju bakar, jadi kita masih bisa makan di sana. Aku gak pernah dengar ada shifter yang vegetarian. Well, aku bukan shifter sembarangan. Begitulah yang aku dengar, katanya. Aku melirik, ingin tahu tepatnya apa yang dikatakan para dark guardian lain tentang diriku dan kemampuanku. Aku lebih memilih menjadi normal, jawabku. Aku tidak bisa menyembunyikan harapan dari suaraku. Mungkin itu alasannya dia tidak bicara saat kami melangkah di sepanjang jalan. Saat sudah sampai, kami duduk berhadapan di meja. Jadi, apa yang kamu ketahui tentangku? Tanyaku. Aku tahu kamu punya berkah, katanya. Sambil menusuk roti goreng yang dipotong kecil-kecil, aku menjawab. Itu bukan berkah. Sambil menggigit burgernya, dia mengamatiku untuk sesaat. Dia menelan makanannya dan berkata, ya, aku bisa melihat bagaimana itu bukan sebuah berkah. Aku tidak mau menyukai cowok ini, tapi empatinya merupakan pengalaman baru yang lain bagiku. Dia terdengar seakan benar-benar mengerti beban apa yang kupikul. Itulah alasan aku mencari tempat di mana cuma ada statik. Perasaan mereka nggak menyentuhku. Aku hanya harus menghadapi perasaanku sendiri. Dia tidak mengatakan apa-apa, jadi aku mencondongkan dudukku ke depan. Emosimu juga nggak menyentuhku. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Bagaimana kamu menutupinya? Apa para tetua mengajarimu bagaimana membuat perasaanmu tetap berada di dalam sana? Enggak, mereka nggak mengajariku apa-apa. Dan sejauh yang aku tahu, aku juga nggak melakukan apapun untuk menutupi emosiku. Aku mendelik padanya dengan ragu. Tapi aku nggak merasakan sedikit pun apa yang kamu rasakan. Emosimu nggak menyentuhku sama sekali.
Aku belum pernah berada di dekat seorang shifter yang perasaannya nggak menyentuhku. Jadi kamu nggak tahu apa yang sedang kupikirkan? Tanyanya. Aku menggelengkan kepalaku. Ini terlalu sulit untuk dijelaskan. Aku nggak bisa masuk ke dalam pikiran orang. Aku hanya bisa merasakan emosinya. Takut, marah, malu, nafsu. Nafsu, selahnya. Itu pasti aneh. Jadi kalau ada cowok yang tertarik sama seorang cewek atau seorang cewek yang tertarik, aku nggak tahu siapa yang membuat mereka bernafsu, potongku. Tapi kalau hasrat mereka memuncak, hal itu bisa sangat tidak tertahankan dan seperti pelanggaran privasi. Karena sekali lagi, aku nggak tahu pikiran mereka. Itu seperti bagaimana aku menjelaskannya ya. Sebuah bola energi, bukan sebuah balon air, balonnya menghantamku dan membuatku basah kuyup. Jadi aku mengalaminya seakan itu adalah bagian dari diriku. Saat reaksi fisik yang dialami tubuh saat mereka takut atau cemas atau jatuh cinta, tubuhku akan menanggapinya seakan emosi itu milikku. Kalau beberapa shifter ada di tempat itu, aku bisa dihantam berbagai emosi campur aduk di dalam diriku. Kecuali ada seorang yang mengalami ledakan emosi yang sangat kuat, dan mungkin emosi yang lebih lemah akan tersingkir. Kalau kamu menambahkan dengan emosiku sendiri, itu benar-benar membuatku setengah mati dan bingung. Tapi aku nggak merasakan semua itu waktu berada di tempat yang hanya ditinggali manusia. Daniel hanya terdiam, seakan mencerna uraianku yang begitu panjang tentang bagaimana rasanya menjadi diriku. Aku mengamatinya selama semenit. Menurut cerita, dia datang kepada kami dari kelompok shifter lain. Tapi aku tidak tahu apa seorang pernah memastikan ceritanya betul atau tidak. Daniel mungkin bukan seorang shifter. Seperti Brittany, ayah Brittany seorang manusia dan ibunya seorang shifter. Jadi kurasa dia adalah bagian dari shifter, tapi sisi manusianya lebih dominan. Dia tidak punya kekuatan untuk bertransformasi dan emosinya tidak pernah menyentuhku. Apa Daniel juga campur antara shifter dan manusia? Atau dia mungkin manusia seutuhnya yang berbohong untuk menyusup ke dalam kaum kami? Kalau begitu pertanyaannya adalah kenapa? Dan kenapa dia berhasil menemukanku? Jadi artinya dia punya kemampuan melacak yang hebat. Aku tidak bisa tidak terkesan. Musim panas yang lalu saat aku berada di Walford selama 2 minggu, aku tidak sengaja mendengar cewek-cewek lain bergosip dan cekikan saat mereka berbisik tentang para cowok dan membandingkan sifat serigala mereka. Tapi aku tidak pernah mengerti ketertarikan mereka sampai sekarang. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku penasaran tentang bulu shifter lain. Bulu serigala kami berbeda-beda. Seperti rambut pirang pasirku yang berarti aku akan menjadi seekor serigala dengan bulu berwarna terang. Daniel dengan rambut hitamnya akan memiliki bulu hitam. Tapi tetap ada perbedaan. Mungkinkah akan ada sedikit warna kebiruan atau kelam seperti langit malam? Tapi aku tidak bisa mengingat pernah mendengar siapapun berbicara tentang bagaimana Daniel dalam wujud serigalanya. Dan aku tidak melihatnya malam itu di tanah terbuka. Dan kalau aku terus memikirkannya, itu semakin mencurigakan. Aku tidak tahan bertanya. Tapi aku nggak merasakan apa-apa darimu, dan aku nggak ingat ada yang pernah menggambarkanmu dalam wujud serigala. Apa kamu statik? Dia tertawa. Suaranya dalam dan merdu. Bukan, apa menurutmu para tetua dan shifter lain nggak akan merasakannya kalau aku statik? Itu masuk akal. Shifter bisa merasakan shifter lain, tapi hanya setelah transformasi pertama kami. Aku tidak mau memikirkan semua itu tengah menungguku. Ya, kurasa begitu, gumamku. Tapi kalau kamu shifter, kenapa emosimu tertahan? Kurasa mereka nggak tertahan, kata Daniel. Dia mencelupkan onion ring ke dalam saus tomat dan mulai memakannya. Seakan aku tidak sedang berurusan dengan keadaan yang memusingkan. Bagaimana dia bisa begitu tidak terpengaruh? Aku jengkel sekali dia tidak bersedia membantuku memecahkan teka-teki ini. Kenapa emosimu gampang hantamku? Desakku. Aku nggak tahu, katanya. Apa kamu melakukan sesuatu untuk menahannya? Kalau aku melakukannya, itu di dalam alam bawah sadarku. Atau mungkin karena kita nggak berada di Walford. Apa kamu pernah merasakan emosi shifter lain saat kamu nggak lagi di Walford? Pernah. Aku pernah tinggal di tanah bersama orang tuaku sebelum mereka meninggal. Manusia dan shifter bermukim di sana. Dari kecil aku sudah merasakan emosi para shifter, bahkan saat kami tengah berlibur. Daniel mengalihkan pikiranku saat dia meletakkan sikunya ke atas meja dan menjulurkan lengannya sampai jarinya menyentuh helaian rambutku. Aku mengurai rambutku dari jepitnya sebelum meninggalkan tempat kerja. Sekarang rambutku tergerai melewati bahu. Jadi, kamu nggak tahu apa yang kurasakan saat ini? Tanyanya. Sambil menelan ludah dengan susah payah, karena terlena dalam sorot matanya, terutama saat dia bersikap seakan menyentuhku adalah hal yang paling alami di dunia ini baginya. Kenapa dia bisa begitu nyaman di dekatku ketika aku sangat tidak nyaman berada di dekatnya? Aku tidak pernah mendekati cowok sebelumnya.
Aku sudah memperhatikan Lisa dan memperoleh beberapa petunjuk, tapi aku tidak pernah mencobanya. Walaupun aku ingin mencobanya dengan Daniel, aku tahu dia di sini dalam misi untuk membawaku kembali ke Warford. Aku tidak mau jatuh dalam pesonanya. Aku memalingkan tatapanku darinya. Rasa kamu mempermainkanku, kataku. Tangannya tidak bergerak, jari-jarinya tidak menyentuh apa-apa kecuali udara sekarang. Tatapannya menjelajah wajahku dengan lambat. Pasti sulit menjadi dirimu, katanya. Dengan perlahan dia menyandar ke kursinya. Aku tahu apa yang kamu rasakan padaku. Marah, benci, kamu gak terlalu pintar menyembunyikannya. Tapi aku cuma pembawa pesan, Hayden. Enggak, kamu bukan pembawa pesan, kamu pemburu hadiah. Kenapa kamu gak pulang saja dan katakan pada mereka kalau kamu gak bisa menemukanku? Karena 3 hari yang lalu kamu berusia 17 tahun. Ngomong-ngomong, selamat ulang tahun. Dan dalam 9 hari, bulan purnamamu akan bersinar di langit dan kamu akan mengalami transformasi pertamamu. Kamu tahu ada resiko kematian kalau seorang shifter cewek mencoba melewati transformasinya tanpa pasangan. Dan belum lagi ada harvester. Kamu gak bisa menghadapinya sendirian, Hayden. Aku harus menghadapinya sendiri. Aku bersikeras. Harvester akan menenggut jiwaku dan jiwa pasanganku. Harvester akan mendapatkan kami berdua. Matanya tidak membelalak seperti orang yang kaget. Dia menunjukkan ketenangan yang kulihat dari dirinya saat di kafe tadi. Hanya ada satu gerakan darinya. Kedipan pelan. Kamu lihat kan sekarang? Tanyaku. Kamu mengerti kan? Kataku tetap bersikeras. Para tetua bersikeras aku harus membawamu kembali, Hayden. Jelaskan pada mereka apa yang menurutmu akan terjadi, katanya. Akan lebih baik kalau aku tetap di sini. Tempat di mana hanya ada statik. Ada harapan Harvester bahkan gak bisa menemukanku di sini. Aku mempelajari proses transformasi seperti yang dijelaskan di naskah kuno. Aku benar-benar percaya aku bisa menahan rasa sakit itu. Hayden, Daniel meraih tanganku. Sekali lagi, aku terkejut dengan kehangatan dan sengatan sentuhannya yang menjalari tubuhku. Tapi tidak satu pun emosi yang bisa kurasakan. Walaupun aku gak membawamu kembali ke Walford, pasanganmu gak akan membiarkanmu melewati transformasi pertamamu sendirian. Sambil memutar bola mataku, aku mengejeknya. Dengar, semua ini omong kosong. Aku bahkan gak punya pasangan. Ya, kamu punya. Para tetua memilihkan pasangan untukmu. Dalam hatiku, astaga, mereka bahkan lebih parah dari mak comblang tua yang mencampuri semua urusan yang ada. Mereka gak punya hak. Mereka punya hak. Sela Daniel. Mereka gak akan membiarkan seorang cewek melewati transformasinya sampai mati. Mereka pernah memilihkan pasangan-pasangan sebelumnya untuk yang lain saat gak ada cowok yang mengajukan diri. Dengan kecewa, aku menggelengkan kepalaku. Aku gak akan menerimanya. Kenapa aku harus menempatkannya dalam bahaya? Kenapa mereka mau aku melakukan ini? Mereka gak bisa mengendalikan semuanya. Mereka harus melepaskan yang ini. Aku gelisah, bingung. Kami duduk di sana dalam keheningan selama semenit. Sementara ibu jarinya membelai buku-buku jariku, maju mundur, hampir menghipnotis. Aku merasa keteganganku mereda dan mendapati diriku jatuh ke dalam pesonanya. Dengan panik, aku mungkin menyadari dia mungkin bisa meyakinkanku kembali ke Walford dengannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada dasarnya, kami tidak saling mengenal. Kami tidak pernah bicara di Walford dan dia jelas tidak pernah menunjukkan ketertarikan padaku. Dan kemudian rasa penasaranku menang. Jadi, siapa yang sudah mereka pilih untuk jadi pasanganku? Dia melepaskan tanganku dan menyentuh pipiku. Matanya tak pernah lepas dari mataku. Aku, jawabnya.